Jika kalian kepo, simak terus obrolan santai kali ini. And let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore dalam channel kita. Bersama saya Siti Zanuba Ashifa selaku pemandu obrolan santai pada sore hari ini. Untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang fenomena-fenomena secara faktual dan juga terperinci. Oke, langsung saja. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang media santri ya. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang, gak cuma zaman sekarang, zaman dahulu juga media itu sangat begitu penting, mulai dari lisan, tulisan, hingga sekarang kita sudah mencapai pada zamannya digital, media digital. Nah, berkaitan dengan media ini, media santri, simak obrolan santai kita pada sore hari ini bersama saya dan juga guest star saya, yakni Mbak Nada Isnaini Lailiyah. Ya Mbak Nada, terima kasih sudah datang. Ya, terima kasih sudah berkenan mengundang, karena sebenarnya saya tuh nggak pantas kalau harus mewakili media santri di sini karena saya juga masih pemula gitu. Ya seperti itu. Untuk para pemirsa, ini perkenalkan Mbak Nada ini adalah mahasiswi jurusan KPI. KPI itu Komunikasi Penyiaran Islam dan sedang melaksanakan jenjang S1. Yes. Ya. Baru menyelesaikan jenjang S1 di dalam prodi KPI. Ya, dia ini juga termasuk salah satu santri di Al-Mas'udiyah Putri 2 yang mana memiliki talenta dalam edit mengedit juga. Berkaitan dengan edit mengedit ya. Yeah. Mbak Nada ini kan kemarin Mbak Nada baru aja buat film. Film yang bertajuk apa ya? Nuraga Santri. Nuraga Santri. Itu juga mendapat respon baik sekali. Ya, alhamdulillah. Kira-kira di balik Nuraga Santri ini ada kesulitan apa kira-kira? Kalau ditanya kesulitannya tentu banyak kan. Yang pertama, yang paling membebani itu sumber daya manusianya, karena banyak orang yang mensupport, banyak yang kayak ayo dong jadiin, banyak ayo bikin gitu. Tapi untuk tenaga yang kayak nge-shoot terus apalagi editing itu tuh yang susah banget, gak ada yang bisa bantuin. Jadi mereka tuh antusias untuk membuat konten ini, tapi untuk bisa bantuin yang benar-benar bantuin tuh nggak bisa. Jadi kayak saya harus benar-benar tag sendiri gitu, nge-tag sendiri, terus kayak ngedit sendiri itu siang buat malam, script sendiri juga. Ya itu idenya juga mikir sendiri. Tapi kalau ide sih ada teman-teman sih yang bantuin, ada teman-teman ya banyak yang kayak respon positif terus kasih semangat. Kayak saya sedih karena bingung kan mau ngedit sendiri tuh kayak gimana gitu, ada banyak noise-nya di suara dan sembarang-barang itu, kayak mereka tuh ayo lomba semangat gitu. Jadi ya kalau masalah kesulitan itu tentu banyak, tapi dukungan dari teman-teman itu yang sangat membantu. Ya, oke. Langsung saja kita masuk ke segmen pertanyaan ya Mbak Nada. Ini mengenai media santri. Ini kira-kira media santri itu kenapa sih harus melek media? Emang penting banget ya santri buat melek media ya? Ya, kalau di zaman sekarang kita hidup di yang zamannya semua serba bersangkutan dengan teknologi atau lagi media sosial, kita sebagai santri tentu harus melek media. Apalagi kan kayak kita apa-apa cari di YouTube, cari di Instagram. Berarti ini baru media digital. Iya, media digital. Kita bahas media digital ya. Iya, media digital itu mereka perlu sih melek media ya. Jangan yang sampai gaptek sekali sama teknologi, mau ngeprint aja nggak tahu gimana caranya, mau gunain Instagram nggak tahu gimana ngupload foto di Instagram nggak tahu. Itu kan terlalu sekali bagi kita yang masyarakat modern saat ini kan. Kayak semuanya aku lagi sedih, bikin story di WhatsApp. Kalau nggak tahu gimana caranya kan itu benar-benar kelihatan manusia norak sekali, seperti kita hidup dalam gua. Jadi jangan sampai menjadi santri itu sampai jadi orang yang hidup dalam gua, nggak tahu apa-apa, megang HP nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi ya itu perlu sekali. Apalagi kalau misalkan ya kita sebagai santri nggak mungkin kan kita semuanya pulang ke rumah itu selalu jadi guru ngaji ataupun selalu mengaji, nggak ngadep dampar tok ya. gitu ya. Karena ada sebagian
dari kita santri itu harus menjadi seseorang yang enggak gagap teknologi, harus berkecimpung dalam dunia teknologi. Bisa jadi kalau mau jualan, mau dagangannya laku, kita harus promosi sekarang enaknya lewat apa ya, lewat media sosial. Oh, berarti seperti ini. Berarti bagaimana caranya, ini ada kaitannya dengan arus zaman. Iya. Karena arus zaman yang sudah menuntut kita santri terutama untuk harus bisa menyesuaikan zaman, jadi kita harus bisa mengimbangi hal itu. Iya, betul sekali. Supaya kita nggak tertindas, nggak tertinggal seperti itu. Nggak ketinggalan zaman. Benar sekali. Oh, berarti media itu penting sekali untuk santri ya, karena seperti itu biar nggak ketinggalan zaman, nggak norak-norak banget. Ya oke, lanjut selanjutnya ya. Tapi apakah ada batasan kalau kita melihat media kan sangat luas ya Mbak Nada? Ya, luas sekali. Yang baru aja kita bahas kan tentang media digital, terutama media sosial juga, itu juga termasuk. Tapi kalau mengenai media ini yang harusnya santri kuasai di zaman sekarang, itu media yang seperti apa aja? Apakah melulu harus media sosial? Atau Kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya kita menguasai itu sebutuhnya kita aja sih. Kayak kita butuhnya apa, passionnya di apa, ya itu yang harus kita kuasai. Enggak kayak zaman sekarang semisal majisti gitu ya. Ya kayak kita misalkan mau menekuni dunia tulis menulis, mau bikin, ya udah itu bikin kuasai di media literasi gitu, nulis terus kayak desainnya tuh udah grafis juga, desain grafis. Tapi sayangnya di pondok pesantren kita ini masih kurang sumber daya dan juga fasilitas seperti itu. Banyak mungkin yang mau mengasah minatnya di bidang itu, tapi kita juga tidak bisa kayak langsung menyediakan kayak tempat, terus alat-alatnya. Waktu kan juga kita sibuk untuk mengaji kan, jadi belum ada waktu yang pas untuk mengolah sumber daya manusia untuk menjadi expert dalam bidang seperti itu tuh masih susah. Ya, dan mungkin kalau seperti itu tuh harusnya step by step. Ya, nggak langsung benar. Harus dimulai dari keberanian dulu. Kita mau mencoba hal yang inspiratif dulu. Memulai apa dulu? Andai kan baru ada fasilitasnya, baru ada itu, berarti mungkin harusnya pakai itu dulu. Kalau bisa kita yang berpikir kreatif kan seperti itu ya Mbak Nadia. Ya. Ya seperti itu. Langsung lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Seperti ini, media, berarti media, kalau kita membahas tentang melek media kan sekarang media di luaran sana kan begitu luas tuh Mbak Nada, sangat luas sekali. Bahkan sekarang udah ada yang namanya dunia maya yang mau kita buat metaverse itu tuh. Nah itu kira-kira kalau menjadi santri, aduh bagaimana itu, apalagi ada AI, artificial intelligence. Itu bagaimana nanti kita biar nggak tergerus oleh hal-hal seperti itu? Apakah media digunakan sebagai seperti apa, dakwah atau seperti apa? Maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan media itu sebutuh kita. Jadi dalam bermedia sosial kan kita nggak asal bermedia sosial atau bermedia apalah, kita juga punya etika, kita juga punya tanggung jawab, bisa bijak dalam menggunakan media tersebut. Jadi kalau misalkan ada mungkin terobosan terbaru yang mungkin bersinggungan dengan kondisi kita, ya sudah, kalau kita memang tidak ranahnya sampai ke situ, ya sudah, kita gunakan apa aja yang kita butuhkan. Kalau memang butuhnya untuk ke depan kita harus pakai AI itu, ya kita lihat aja nanti AI-nya bagaimana. Itu juga menjadi PR banget ya, apalagi kalau dunia santri itu kan udah dikenal di luaran sana sebagai santri yang katrok gitu ya, seringnya kita kan dipandang seperti itu, padahal sebenarnya nggak gitu. Nah maka dari itu kan sebagai santri harus melek media, seenggaknya kita tahu lah gimana fungsinya. Gunakan YouTube, terus Instagram, upload lah yang bermanfaat untuk mempromosikan pondok pesantren kita, atau bikin konten-konten yang mendidik, yang bisa menginspirasi teman-teman santri lainnya di luar sana, itu kan lebih bermanfaat. Terus seperti ini, mengenai pondok pesantren, kalau di tempat kita itu kan pakai HP nggak boleh. Sedangkan kalau kita mau mengakses seperti itu kan tetap membutuhkan alat elektronik atau mungkin komputer juga kan. Benar. Nah, kira-kira kalau seperti itu, kebijakan yang tidak memperbolehkan membawa HP di pondok itu kira-kira masih relevan atau seharusnya ada penguahan sedikit?
Kalau perubahan menurut sedikit. saya itu masih wajar sih kalau ditempatkan di pondok pesantren, enggak karena kita harus melek media terus kita harus selalu bawa HP. Aku Kan nggak ada bisa yang nih. tanya juga sama saya seperti Nah, itu, gitu. Mbak. Jadi kita pikir-pikir, kita lihat-lihat dulu eh, dampak baik atau manfaat membawa HP itu lebih banyak atau lebih banyak bahayanya membawa HP. Kayak aku nggak bisa nih melek media kalau nggak bawa HP sendiri. Nyatanya untuk ngeprint aja masih susah mereka. Kamu sok-sokan mau bawa HP, orang ngeprint di kantor itu aja masih kayak susah buat buat ngaturnya, kayak masih salah-salah gitu. Jadi layoutnya, ya kertasnya. seperti itu. Dan kita mulai dari hal-hal kecil, nggak harus melulu bawa HP, nggak dengan HP doang kita bisa mengakses media tersebut. Kayak melek teknologi itu nggak cuma dari HP doang, kita bisa mulai dari hal kecil. Misalkan santri belajar teknologi dari pertama kayak ngeprint terus searching di Google, itu kan itu kita udah bersinggungan sama media loh, media entah itu teknologi ataupun literasi. Di situ kita udah mulai belajar dari situ. Jadi sedikit demi sedikit, gak harus melulu langsung kita sodorin HP terus kita bisa. Nyatanya manusia yang pakai HP terus belum bisa loh kayak kita gitu, yang belajar beneran. Belum tentu manusia yang setiap hari pakai HP dia bisa bikin konten seperti apa yang kita buat gitu loh. Berarti seperti ini ya, media itu kan banyak sekali. Ada media tulisan, kita juga bisa media lisan juga ada ya. Media elektronik, media yang seperti itu. Kalau kita kan konteksnya kalau di pondok, ada kita mau melek media, berarti kita bisa menggunakan apa yang ada di pondok, misal Majisti, organisasi seperti itu sangat membantu. Itu juga termasuk melek media tulis menulis, kita bisa mengekspresikannya lewat situ. Jadi nggak melulu tentang media digital, nggak melulu tentang elektronik. Nah, seperti itu ya Mbak Nada ya? Iya, benar sekali. Ya, benar sekali. Berarti ini kira-kira peraturannya memang dilihat dari bagaimana kerugiannya dan juga keuntungannya. Karena kalau dipikir-pikir, kalau mereka bawa HP juga banyak ruginya. Mereka lebih fokus ke hal lain. Medsosan kan taunya paling chattingan. Iya, kalau mereka produktif bikin konten. Kalau enggak, itu kan malah menjadi mudarat sendiri buat jadi mereka. bumerang nanti. Bisa menyerang diri mereka sendiri, nggak jadi ngaji, nggak jadi hafalan, malah nanti mereka media sosialan terus. Seperti itu. Selanjutnya ini kita membahas lagi tentang itu. Kira-kira Mbak Nada sendiri punya apa pengalaman pernah mengikuti lomba apa seperti itu di kampus yang bisa di-sharein sama teman-teman sebagai santri juga mahasiswa yang melek media seperti itu Mbak Nada? Kalau saya jujur kan, saya tadi di awal juga udah bilang ya, saya belum pantas nih kalau misalkan harus duduk di sini, karena saya tuh harusnya posting sama diri sendiri. Iya, ini positive thinking, tapi kan saya juga merasa masih ada yang lebih expert daripada saya gitu. Jadi saya tuh kalau dibilang gimana ya, suka di bidang ini tuh ya suka, tapi suka kalau bikin konten tuh nggak yang harus setiap hari bikin konten terus. Kalau Mbak Nada ini editor konten kreator juga loh. Selain editor, dia juga konten kreator juga. Keren toh ya loh. Terus Mbak Nada, jadi keren atau enggaknya tuh kan teman-teman di pondok pesantren Al-Masudiah itu memang belum ada yang up gitu kalau masalah hal seperti itu. Saya sebenarnya di perkuliahan itu nggak pernah yang namanya kayak bikin konten itu enggak. Project apa gitu kira-kira? Pernah dulu waktu pertama awal kuliah itu bikin ya film juga. Judulnya juga Nuraga. Jadi Nuraga Santri itu terinspirasi dari film saya pertama kuliah itu. Nuraga. Kenapa pakai kata-kata Nuraga? Emang Nuraga apa? Nuraga itu berarti toleransi. Jadi kan di situ saya pengen bahasa apa? Sanskerta apa? Ya itu bahasa Sanskerta, ada di Kamus Bahasa Indonesia kok. Kalian cari. Nah, Nuraga itu artinya toleransi ya, toleransi. Saya pengen tuh waktu hari santri kepikiran bikin Nuraga santri, kayak pengen membagikan rasa saya sebagai santri tuh ini loh rasanya toleransi di pondok pesantren itu tuh harus begini loh gitu loh. Jadi
pengen, kadang kan saya memperhatikan teman-teman itu rasa toleransi kepada sesamanya tuh agak kurang. Jadi mereka tuh kalau bukan teman saya, kenapa saya peduli gitu loh. Oh, Jadi seperti itu. rasain kayak gitu. Jadi saya pengen tuh mereka sadar gitu kalau di sini tuh kita semua sama. Jadi semua harus saling membantu gitu. Enggak padang bulu lah. Ya, oke. Mbak Nada ini kan Mbak Nada kan bisa bucin. Kata-katanya loh. Mbak Nada ini kan ahli bucin. Bisa kasih sedikit tuh yang cowok langsung Ci. Kira-kira bisa kasih sesuatu hal bucinannya di konten kita kali ini, obrolan kita sama ini. Aduh, apa Buat ya? penutup ini Mbak Nada, buat penutup. Saya tuh gak bucin karena kalau bucin itu kan budak cinta aja. Saya aja gak punya cinta, miskin cinta nih, anak micin. Oh, miskin cinta. Ya. Jadi saya lebih kayak kalau melihat keadaan itu suka ya bikin kata-kata, membuat kata-kata gitu. Ya berarti sekarang kasih aja satu kali bucinnya aja apa gitu. Apa ya? Saya tuh kalau misalkan kayak kemarin terakhir bikin film Nuraga Santri, saya merasa kayak orang-orang di sekitar itu bisa memberikan saya dukungan. Maksudnya kayak dari segi verbal bisa kayak nyemangatin saya, ayo semangat, ini kayak apa yang bisa saya bantu gitu. Terus dibucini? Enggak gitu. Jadi kan ini saya cerita dulu, nanti baru ada kata-katanya. Time out. Iya, oke. Jadi ya seperti itu. Pada intinya hargailah apapun yang kita lakukan. Jangan pernah merasa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Apalagi itu inspirasi apa bucin, Mbak Nada? Ini tuh nggak bucin, kan saya sudah bilang saya bukan manusia bucin. Oh ya sudah, berarti ini mau ngasih inspirasi aja. Iya. Ini pada intinya apa yang tersaji kepada teman-teman di depan kamera yang kalian tonton ini tuh di belakang kamera masih banyak cerita. Jadi hargai apa yang ada, mau bagus kontennya, mau jelek kontennya, itu ada perjuangan di baliknya. Ya, oke. Jadi ada hargai semua. Berarti bagaimana kita bisa menghargai semua hal. Semua hal perlu dihargai. Ya, ini karena waktu sudah habis, Mbak Nada ini terima kasih ya sudah mengikuti obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih, semoga sukses. Ya, amin. Mbak Nada, amin banget, amin. Terima kasih. Cukup sekian untuk obrolan santai kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.